Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebia Fatanita, NIM J50020201110. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan sediaan topikal. Yang pertama itu pembagian sediaan topikal berdasarkan bahan dasar vehikulum. Yang pertama ada bedak tabur atau bisa disebut pulvis, lalu ada cairan, solusio, yaitu ada kompres, rendam mandi, tinktura, lalu yang ketiga ada salep, yang keempat ada bedak kocok atau lotio, yang kelima ada krim, yang keenam ada pasta, yang ketujuh ada linimentum atau pasta pendingin, lalu yang kedelapan ada aerosol, yang kesembilan ada gel. Yang pertama ada pulvis, yaitu serbuk. Serbuk ini merupakan campuran dua zat atau lebih yang diserbukkan. Nah, syarat sediaan serbuk itu meliputi halus, kering, dan homogen. Pulvis itu merupakan serbuk yang tidak terbagi untuk pemakaian dalam maupun pemakaian luar. Untuk pemakaian dalam internal itu misalnya serbuk pencahar. Untuk pemakaian luar itu eksternal yaitu serbuk tabur. Lalu ada resep pertama dan resep kedua. Lalu setelah itu ada cara pembuatan resep pertama. Penimbangannya itu semua bahannya harus dilebihkan 10%. Lalu produk atau rujukannya yaitu bedak purol. Khasiatnya itu untuk antiseptik. Nah, cara kerjanya yang pertama, asam salisilat dimasukkan ke dalam mortar, lalu ditetesi dengan spiritus fortior hingga larut, lalu keringkan dengan sebagian talkum. Lalu yang kedua yaitu balsam peru, tetesi dengan ether atau aseton, keringkan dengan sebagian talkum. Lalu yang ketiga ada adep selanae, tetesi dengan ether atau aseton, lalu keringkan dengan sisa talkum dan campurkan A dan B, tambahkan ZNO 100 dan magnesium 100, aduk hingga homogen, lalu ayak dengan pengayak hingga semua terayak. Homogenkan lagi lalu timbang dengan jumlah yang diminta, lalu masukkan wadah dan beri etiket. Lalu yang kedua itu produknya dengan bedak herosin. Nah, cara kerjanya itu asam salisilat ditetesi spiritus fortior hingga larut, keringkan dengan sebagian talkum. Lalu yang kedua ada balsam peru, tetesi dengan ether atau aseton, keringkan dengan sebagian talkum. Lalu yang ketiga ada selanae, tetesi dengan ether atau aseton, lalu keringkan dengan sebagian talkum. Ditambah campurkan A dan B, tambahkan ZNO dan amilum, aduk hingga homogen, ayak dengan pengayak hingga semua terayak dan kemudian dihomogenkan lagi. Yang keempat, mentol dan campur, tetesi dengan spiritus fortior, lalu keringkan dengan sisa talkum, plus campuran C, aduk dan homogenkan, timbang jumlah yang diminta, masukkan wadah dan beri etiket. Lalu setelah itu yang kedua ada unguenta, yaitu salep, yaitu sediaan setengah padat untuk digunakan sebagai obat luar, mudah dioleskan pada kulit dan tanpa perlu pemanasan terlebih dahulu. Umumnya memakai salep hidrokarbon, ada vaselin album dan vaselin flavum, dan dasar salep absorbs itu ada adep selanae dan lanolin. Resep yang ketiga dan resep yang keempat. Lalu cara pembuatan resepnya yang ketiga yaitu sesuaikan dengan jumlah yang diminta. Rujukannya yaitu levenran salep, yaitu khasiatnya untuk mengobati luka bakar. Cara kerjanya, cera flava ditambah vaselin dalam cawan porselen, panaskan di atas penangas air hingga leleh. Masukkan mortior hangat, aduk hingga dingin, lalu tambahkan minyak ikan, aduk hingga terserap dan homogen, lalu masukkan wadah dan beri etiket. Lalu yang resep yang keempat itu salisilip asalap sebagai antiseptik khasiatnya. Cara kerjanya yaitu asam salisilat, tetesi spiritus fortior, aduk hingga bau spiritusnya hilang, tambahkan sulfur praecipitarum dan vaselin, aduk hingga homogen, masukkan wadah dan beri etiket. Lalu yang ketiga ada krim, yaitu sediaan semi padat yang banyak mengandung air, sehingga memberikan perasaan sejuk,
bila dioleskan pada kulit sebagai veikulum, yaitu pembawa, dan dapat berupa emulsi. Nah, tipe krim ini ada yang tipe krim air minyak dan tipe krim minyak air. Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi, umumnya berupa surfaktan anionik, kationik, dan nonionik. Lalu resep kelimanya seperti ini. Lalu cara pembuatan resep kelima yaitu yang pertama timbanglah bahan sesuai dengan yang diminta di dalam resep, lalu lelehkan cera albi, vaselinum, dan asid steralinisium, lalu tambahkan larutan triethanolaminum, ditambah propilen glikokolum dalam aqua desangat, lalu camparkan pada lelehan tersebut di atas. Lalu masukkan ke wadah dan berikan etiket. Lalu yang keempat ada pasta, yaitu massa lembek, dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah yang besar, yaitu 40-60% dengan vaselin atau parafin cair, atau bahan dasar yang tidak berlemak, yang dibuat dengan gliserol, mucilage, dan sabun. Lalu cara pembuatan resep yang keempat itu, yang pertama adalah timbanglah bahan sesuai dengan resep yang tertera di dalam resep, lalu zinc oksidi diayak terlebih dahulu, lalu asid disalisilit dihaluskan dengan penambahan spiritus fortier secukupnya, lalu tambahkan amilitritici dan zincin oksidi, campurkan hingga homogen. Lalu lelehkan vaselin flavoum, lalu campurkan dengan campuran serbuk di atas dan aduk hingga homogen. Lalu yang kelima ada linimentum atau olesan, yaitu linimentum merupakan sediaan cair atau kental yang mengandung analgetikum atau zat yang mempunyai sifat rubefacient yang melemaskan otot ataupun menghangatkan, digunakan sebagai obat luar. Nah, linimentum analgetik dan untuk yang melemaskan otot itu digunakan dengan cara mengoleskan pada kulit dengan menggunakan kain flanel panas, dan linimentum yang menghangatkan digunakan pada kulit dengan cara mengoleskan sambil memijat dan mengurut. Lalu cara pembuatan resepnya yaitu yang pertama disiapkan seluruh bahan yang tertera dalam resep sesuai yang dibutuhkan. Lalu masukkan metil salisilat dan metol ke dalam botol, lalu dikocok hingga homogen. Lalu masukkan eukapiti dan arachidis sampai dengan total volume 100 ml dan kocok kuat hingga terbentuk emulsi. Lalu yang keenam ada lotio. Lotio itu merupakan obat gosok, adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi yang digunakan sebagai obat luar bila berbentuk suspensi bahan padat dalam bentuk halus dengan bahan dan suspensi yang cocok atau dengan tipe minyak air dengan surfaktan yang cocok. Lalu cara pembuatan resepnya yaitu sesuaikan dengan jumlah yang diminta, itu acne Valden lotion yaitu anti acne. Cara kerjanya yaitu campora, tetesi spiritus fortior, keringkan dengan sulfur praecipitatum, lalu tambahkan mucilago gumi arabici, ditambah air, aduk hingga campur dan sulfur tersuspensi, lalu encerkan dengan air mawar. Lalu masukkan botol yang telah berisi aqua calcis dan sisa air mawar hingga 100. Beri etiket dan tanda plus tanda kocok dulu. Lalu yang ketujuh ada epitema, yaitu obat kompres, yaitu cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau sifat perbedaan tekanan osmosis yang digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contohnya ada liquor barowi, lalu ada solusi rifanol, lalu ada campuran borwater dan rifanol. Lalu yang kedelapan ada jelly atau gel, gelones, yang merupakan sistem semi padat atau massa lembek yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel ini bisa diberikan untuk pengobatan topikal ataupun bisa dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Contohnya ada bioplacenton jelly dan thrombopop gel.
Lalu ada alat-alatnya, ada timbang. Lalu langkah pembuatannya yang pertama, masukkan karbopol ke dalam 100 ml Aquades dan didiamkan 30-60 menit sampai terbentuk jelly. Lalu yang kedua, masukkan alkohol 96% ke dalam jelly sedikit demi sedikit sambil diaduk. Lalu yang ketiga, masukkan metil paraben dan gliserin sambil diaduk. Lalu tambahkan ETA 4-5 tetes sambil diaduk hingga mengental terbentuk gel. Lalu tambahkan sisa Aquades hingga volume 500 ml, aduk sampai homogen, dan masukkan ke dalam wadah atau botol dan diamkan semalaman. Lalu sediaan siap digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.